Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di konten hari ini saya membuat konten baru, yaitu namanya PMP. PMP. PMP ini adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Practice Makes Perfect. Jadi kita banyak latihan di sini. Rencananya di konten PMP ini adalah saya akan membahas tentang tugas-tugas yang pernah saya berikan, baik bentuknya tugas ataupun kuis ataupun juga ulangan ya. Dan kalau masih ada waktunya, doain juga saya mau bahas tentang soal-soal UN ataupun soal SPMB, SBMPTN ataupun soal UTBK kayak gitu. Jadi ini di konten yang pertama tentang PMP ini saya mulai dari kelas 11. Kita bahas yang materi tentang program linear. Oke, ini kita bahas yang tugas pertama dulu ya, yang ada di buku Gematama, penerbitnya PKS. Kita lihat yang log 1. Seorang pedagang rokok mempunyai kios yang dapat menampung 500 bungkus rokok dan mempunyai modal 600.000 yang digunakan untuk membeli 2 jenis rokok. Pedagang rokok menggunakan modalnya untuk membeli sebanyak X rokok jenis pertama dengan harga Rp2.000 dan sebanyak Y rokok jenis kedua dengan harga Rp3.000. Jika banyak rokok yang dibeli disesuaikan dengan daya tampung kiosnya, maka model matematika yang sesuai adalah, oke, ini sebenarnya bagus ya ngomongin soal rokok. Tapi apa daya karena soalnya ini di buku seperti itu, jadi ya udah. Nah, di sini ada seorang pedagang rokok, dia mempunyai kios. Kios ini dapat menampung 500 bungkus rokok. Nah, dia rencananya ini pengen beli 2 jenis rokok. Jenis pertama itu dimisalkan dengan X atau sebanyak X gitu ya. Terus jenis keduanya ini sebanyak Y. Atau kita misalkan dengan Y. Jadi jenis pertamanya X, jenis keduanya itu Y. Nah, rokok jenis pertama itu digunakan modalnya ya untuk membeli rokok jenis pertama dengan harga Rp2.000. Berarti Rp2.000 ini adalah harga beli rokok si pedagang beli kan, beli rokoknya itu harganya 2.000. Kemudian kalau yang jenis itu yang jenis pertama si X, nah kalau yang jenis kedua ini atau si Y, dia membeli dengan harga Rp3.000 gitu ya. Tapi baik jenis pertama ataupun jenis kedua, pokoknya kalau di total itu tidak boleh melebihi daya tampung gitu kan, karena disesuaikan dengan daya tampung kiosnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kali kita bikin tabel, sebelah sini jenis rokok, ada jenis A, jenis B. Jenis A kita misalkan dengan X, jenis B kita misalkan dengan Y. Kemudian pertama kali tadi ngomongin tentang daya tampung. Daya tampung itu satuannya bungkus ya, per bungkus gitu. Jadi daya tampung kita anggap aja di sini 1, sebelah sini juga 1, totalnya itu adalah 500. Kenapa? Karena kalau 1 dikali X ditambah 1 dikali Y itu nggak boleh lebih dari 500. Karena 500 itu udah maksimal banget daya tampungnya segitu gitu ya. Terus yang kedua, ngomongin masalah modal. Total modalnya si penjual itu ada Rp600.000. Untuk membeli rokok jenis pertama membutuhkan modal atau dia harus membeli dengan harga Rp2.000 per bungkus. Wah, murah ya. Terus sedangkan jenis B-nya itu Rp3.000 per bungkus gitu. Nah, berarti kita buatnya itu secara vertikal seperti ini. Berarti 1 dikali X, nantinya ya, 1 dikali X ditambah 1 dikali Y harus kurang dari totalnya, yaitu 500. Satunya lagi 2.000 dikali X ditambah 3.000 dikali Y harus kurang dari totalnya, yaitu 600.000. Oke, kayak gini.
Nah, ini masih bisa diperkecil ya, sama-sama kita bagi 1000, jadinya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 600. Kita bagi 1000 nih, yang sebelah sini. Terus kita buat sistem pertidaksamaannya, jangan lupa kurung awalnya, berarti x plus y kurang dari sama dengan 500, kemudian 2x plus 3y kurang dari sama dengan 600, x-nya harus lebih dari 0, dan y-nya juga harus lebih dari 0. Artinya barang itu ada gitu. Tapi boleh 0 nggak, Bu? Boleh. Misalnya kalau x-nya itu 0 gitu kan, daya tampung kan 500 nih. X-nya 0. Berarti dia nggak beli rokok jenis A ya. Dia cuma beli rokok jenis B. Misalnya jenis B-nya itu ya 500. Kalau nggak kurang kurang dari 500 boleh nggak? Boleh, asal jangan melebihi gitu. Jadi misalnya mau beli rokok jenis B aja nih, tapi nggak 500, tapi 450 aja. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena nggak lebih dari 500 gitu ya. Asal jangan lebih dari daya tampungnya, yaitu 500. Seperti itu. Maka jawabannya tadi eh, x plus y kurang dari sama dengan 500 dan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 600, x-nya harus lebih dari 0, y-nya juga harus lebih dari 0. Berarti jawabannya itu yang A gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Misal, dua mesin produksi A dan B digunakan untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu P dan Q. Proses pembuatan kedua barang harus melalui kedua mesin yang dimulai dari mesin A, kemudian ke mesin B, dengan waktu proses yang berbeda. Satu barang B memerlukan 2,4 jam pada mesin A dan 1 jam pada mesin B. Satu barang Q memerlukan 1 jam pada mesin A dan 6,4 jam pada mesin B. Dalam satu minggu, mesin A dan B hanya dapat digunakan 2.000 jam dan mesin B 8.000 jam. Satu barang P dapat memberi keuntungan sebesar Rp52.400 dan Q sebesar Rp73.000. Jika dalam satu minggu barang P yang diproduksi sama dengan X dan barang Q sama dengan Y, maka model matematika yang sesuai adalah. Oke, jadi di nomor 2 ini kita ngomongin tentang memproduksi suatu barang. Kalau tadi beli gitu kan, beli rokok. Nah, kalau sekarang ini tentang memproduksi suatu barang, yaitu dua jenis barang, yaitu jenis P dan Q. Tapi jenis P dan Q ini dalam pembuatannya harus melalui dua mesin produksi, A dan B. Jadi kalau mau bikin P itu harus lewat mesin A dan B, kalau bikin Q juga harus lewat mesin A dan B. Nah, untuk membuat satu barang P tadi memerlukan 2,4 jam pada mesin A dan 1 jam pada mesin B. Dan satu barang Q memerlukan 1 jam pada mesin A dan 6,4 jam pada mesin B. Dalam satu minggu, A dan B hanya dapat digunakan 2.000 jam dan 8.000 jam. Hanya dapat digunakan, berarti nggak boleh lebih dari 2.000 jam ya, atau 8.000 jam untuk mesin A 2.000 jam dan mesin B-nya 8.000 jam. Kalau lebih dari itu berarti nanti bisa rusak atau error gitu. Nah, kemudian di sini ngomongin keuntungan. Jelas kalau ingin memproduksi suatu barang pasti ngomongin tentang keuntungan gitu ya, untungnya. Untung dari membuat barang P ini itu adalah Rp52.400, sedangkan yang Q ini Rp73.000. Oke, dimisalkan dengan X itu P dan Q-nya itu adalah Y. Oke, kita bahas. Sama kita bikin tabelnya dulu. Di sini jenis barang P itu X, barang Q-nya itu Y. Kemudian kita ngomongin dua mesin tadi ya, ada mesin A sama mesin B. Nah, untuk membuat barang P, satu barang P itu memerlukan 2,4 jam dari mesin A dan 1 jam dari mesin B. Sedangkan untuk barang Q memerlukan waktu 1 jam untuk mesin A dan 6,4 jam untuk mesin B. Sedangkan mesin A itu dalam satu pekan atau satu minggu itu hanya mampu beroperasi selama 2.000 jam. Kemudian yang mesin B juga hanya mampu mengoperasikannya dalam satu pekan, yaitu 8.000 jam. Kayak kita buatnya sama, kalau tadi kita ngisinya ke samping, kalau sekarang ngisinya ke bawah gitu ya.
membuat model matematikanya. Jadi tinggal 2,4 dikalikan dengan X ditambah 1 dikali Y gitu. Kita buat dulu nih ininya. Kurung awalnya 2,4 kali X ditambah 1 kali Y. Berarti 2,4X plus Y harus kurang dari sama dengan 2000. Kalau pas itu 2000 boleh ya, karena dibilang hanya mampu 2000. Jadi kalau 2000 pas boleh, tapi kalau 2000 lebih 1 aja itu nggak boleh gitu ya. Jadi 2,4 X plus Y kurang dari sama dengan 2000. Dan satunya lagi 1 kali X ditambah 6,4 kali Y, berarti X plus 6,4 Y harus kurang dari sama dengan 8000. X-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya juga harus lebih dari 0. Oke. Nah, karena tadi ngomongin keuntungan, otomatis namanya untung kita pengennya maksimum dong, nggak mau minimum gitu ya. Jadi keuntungannya maksimum ketika tadi barang P itu untungnya 52.400, berarti kita kalikan dengan X, dan barang Q-nya itu 73.000 untungnya, dan kita kalikan dengan Y. Nah, tadi ini pilihannya seperti ini. Di sini maksimum, otomatis yang minimum salah. Itu ya, syaratnya juga nggak usah dilihat lagi karena dia minimum, udah salah. Kemudian tinggal jawaban A sama D. Di antara A sama D kita lihat lagi, di sini 52.400X plus 73.000Y, ini juga benar ya. 52.400X plus 73.000Y. Oke, yang pertama 2,4X plus Y kurang dari sama dengan 2000. 2,4X plus Y kurang dari sama dengan 2000. Ini 2,4X plus Y kurang dari sama dengan 2000. Sama. Terus yang kedua, X plus 6,4Y kurang dari sama dengan 8000. X plus 6,4Y kurang dari sama dengan 8000. Yang ini X plus 6,4Y lebih dari 8000. Salah ya, berarti jawaban itu adalah yang A. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mewajibkan kalian untuk menulis kembali pilihan gandanya gitu. Karena terkadang kita bisa menjawab suatu soal itu melalui pilihan gandanya gitu. Jadi ada trik-trik khusus yang emang kalau dipakai pilihan ganda, kita gunakan pilihan ganda tuh lebih mudah gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah Colt dan sebuah truk akan digunakan untuk mengangkut 1000 meter kubik pasir. Satu trip Colt dapat mengangkut 2 meter kubik pasir dan truk 5 kubik pasir. Jika Colt mengangkut pasir sebanyak X trip dan truk sebanyak Y trip, maka model matematika yang sesuai untuk mengangkut pasir tersebut adalah, jadi di sini trip itu perjalanan ya, satu kali jalan gitu. Satu kali jalan, di sini ada dua angkutan, Colt dan truk. Nah, mereka itu akan digunakan untuk mengangkut 1000 meter kubik pasir gitu. Jadi 1000 meter kubik pasir ini diangkut oleh sebuah Colt dan sebuah truk. Nah, satu trip Colt-nya itu atau sekali perjalanan Colt-nya itu bisa menampung 2 meter kubik. Sedangkan kalau truknya itu 5 meter kubik gitu ya. Oke, Colt-nya dimisalkan dengan X dan truknya kita misalkan dengan Y. Nah, kita buat dulu tabelnya. Di sini ada Colt, ada truk. Colt-nya itu X, truknya itu Y. Ngomongin daya tampung ya. Tadi daya tampungnya itu disuruh mengangkut 1000 meter kubik pasir. Dia hanya mampu, si Colt hanya mampu 2 dan truknya hanya mampu 5. Oke, sama buatnya ke bawah juga. Berarti tinggal 2X, 2 kali X, 2X plus 5 kali Y, 5Y harus kurang dari sama dengan 1000. X-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya harus lebih dari 0 gitu. Jadi nggak boleh minus gitu ya. Nah, tadi ini pilihannya seperti ini. Kita cari aja 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 1000. Ini kurang dari sama dengan 1000. Ini lebih dari salah ya. Yang 5X plus 2Y ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah antara A sama B. Nah, jawabannya karena di sini kurang dari, maka jawabannya yang A. Tuh. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan paling banyak 150 pasang. Dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu.
keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki adalah Rp15.000 dan sepatu wanita adalah Rp7.500. Misal, banyak sepatu laki-laki dinyatakan dengan X dan sepatu wanita dinyatakan dengan Y, maka model matematika yang sesuai adalah Oke, kita buat dulu tabelnya kayak tadi. Ada dua jenis sepatu ya, jenis sepatu laki-laki dan jenis sepatu wanita. Kita misalkan si laki-laki ini dengan X dan si wanita ini dengan Y. Nah, dari tadi tuh ngomongin daya tampung sebenarnya. Daya tampungnya itu adalah 400 pasang sepatu si kios itu. Kita anggap tadi di sini di sini 1, sebelah sini juga 1 supaya lebih mempermudah. Oke, bikinnya ke bawah secara vertikal, maka di sini jadinya oh iya, di sini X kurang dari tadi ya. Tadi kan di awal itu dia bilang kalau sepatu laki-laki toko tersebut tuh paling sedikit menampung 100 pasang dan paling banyak itu 150 pasang. Berarti nggak boleh lebih dari 150 ya. Tuh. Dan jadi di antara 100 dan 150 untuk si yang tadi laki-laki. Terus yang si wanita itu dia bilang paling banyak 150. Paling sedikit 150. Berarti 150 itu minimumnya, boleh sama dengan 150, tapi boleh juga lebih dari 150 gitu ya. Sedangkan kalau di total nih, si sepatu laki-laki dan sepatu wanita itu nggak boleh lebih dari 400, kayak gitu. Oke, berarti kita lihat otomatis ngomongin maksimum minimum berarti ngomongin untung ya. Tadi kan di situ keuntungan yang diperoleh jika menjual sepatu laki-laki dari sepatu laki-laki itu adalah Rp15.000 dan sepatu wanitanya itu 7.500. Jadi 15.000 X plus 7.500 Y. Karena ngomongin untung, jadi harusnya dia maksimum untungnya, yang minimum kita coret. Syaratnya juga sebelah sini sama gitu ya. Jadi sisa A, C, dan E. Nah, kita lihat aja di sini. X lebih dari sama dengan 100, kurang dari sama dengan 150, ini sama, bawah juga sama. Terus Y-nya lebih dari sama dengan 150, ini beda gitu ya. Karena dia bilang itu paling sedikit itu 150 pasang, berarti boleh lebih dong. Sedikitnya itu 150, berarti boleh sama dengan 150 atau boleh lebih dari 150. Tapi kalau kurang dari 150 jangan, karena paling sedikit itu 150 gitu ya. Berarti otomatis jawabannya itu adalah yang A, kayak gitu. Karena yang di sini kurang dari, sebelah sini juga kurang dari, salah. Oke, yang kita masuk ke look 3. Kalau tadi look 1 ya, sekarang look 3, look 2-nya saya skip. Nomor 1, maksimum f x, y sama dengan 5x plus 2y pada daerah yang diarsir di bawah ini adalah, jadi ada sebuah gambar. Disajikan sebuah gambar, kalian disuruh menentukan nilai optimumnya, bisa jadi nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, pada nomor 1 ini, kalian diminta untuk mencari nilai maksimumnya. Dengan fungsi tujuannya itu adalah fx, y sama dengan 5x plus 2y, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, udah bagus banget nih gambarnya, udah ketahuan titik-titik pojoknya. Yang diarsir itu adalah daerah HP-nya, berarti titik pojoknya itu ada 0,4, ada berapa nih? 3 ya? 3,6, terus ada 7,5, dan terakhir adalah 8,0 gitu. Jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 ya? Ya, ada 4. Oke, A-nya itu tadi 0,4, terus B-nya itu tadi 3,6. Ini 3,6. Terus C-nya itu adalah 7,5 dan terakhirnya itu adalah 8,0. Oke, kita masukin ke fungsi tujuannya, si fx, y-nya sama dengan 5x plus 2y, berarti tinggal x-nya kita ganti jadi 0,
Y-nya kita ganti jadi 4 itu untuk titik A, maka menghasilkan jawabannya 8. Sedangkan yang B, kita perlakukan hal yang sama ya. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 6, hasilnya adalah 27. Kalau yang C, X-nya kita ganti 7, Y-nya kita ganti 5, hasilnya adalah 45. Dan untuk yang D, X-nya kita ganti 8, Y-nya kita ganti 0, itu hasilnya adalah 40. Maka di sini yang paling maksimum itu adalah yang 45. Kayak gitu. Maka jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Minimum f x, y sama dengan 4x plus 3y pada daerah yang diarsir di bawah ini adalah. Oke, jadi di sini daerah yang diarsir nih udah ketahuan banget ya titik-titik pojoknya. Kita punya titik sini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh bebas, kamu mau mulai dari atas, mau mulai dari samping, mau dari kanan, dari kiri, boleh aja gitu ya. Oke, yang pertama di sini ada titik 4,0, kemudian ada 9,0, terus ada 3,6, terus ada 0,7, dan terakhir ada 1,2. Berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 titik pojok. Nah, A-nya itu, malah kebalik kan. A-nya 1,2. Oke, B-nya 4,0. Terus C-nya 9,0, D-nya 3,6, dan E-nya 0,7. Oke, kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu kita mau mencari nilai minimumnya dari fungsi tujuan fx, y sama dengan 4x plus 3y. Berarti x-nya kita ganti 1, y-nya kita ganti 2, hasilnya adalah 10. Kalau sebelah sini x-nya kita ganti 4, y-nya kita ganti 0, hasilnya adalah 16. Sebelah sini x-nya kita ganti 9, y-nya kita ganti 0, adalah 36. Dan x-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 6, hasilnya 30. Dan yang terakhir, x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 7, hasilnya adalah 21. Maka nilai minimumnya paling kecil itu adalah yang 10, kayak gitu. Maka jawabannya yang apa nih? Yang C gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nilai maksimum dari fx, y sama dengan 3x plus 7y pada daerah yang diarsir di bawah ini adalah, oke, lagi-lagi nih gambarnya udah bagus. Ada titik pojoknya, sebenarnya ada 4, tapi 0,0-nya nggak usah ikutan ya. Jadinya tinggal 4,0, terus ini titik potong antara dua garis, itu ada titik 2,3, dan yang terakhir adalah 0,4. Nah, 4,0, 2,3, sama 0,4. Tinggal kita masukin ke fungsi tujuannya, 3x plus 7y, berarti untuk titik A, 3 dikali x-nya kita ganti 4, y-nya kita ganti 0. 3 kali 4 plus 7 kali 0, hasilnya adalah 12. Kemudian untuk titik B, x-nya kita ganti 2, y-nya kita ganti 3, berarti 3 kali 2 tambah 7 kali 3, hasilnya adalah 27. Dan yang terakhir untuk titik C, 0,4, x-nya kita ganti 0, dan y-nya kita ganti 4 ya, jadi 3 kali 0 tambah 7 kali 4, hasilnya adalah 28. Maka kalau di sini dilihat yang paling maksimum itu adalah nilai yang 28. Jawabannya itu adalah yang B gitu ya. Nah, tapi kalau kalian bingung, oh ibu gambarnya bagus nih, kalau kita gambarnya nggak bagus gimana? Kalau nggak pakai berpetak gimana? Ya udah, berarti kalian tinggal mencari titik potong antara dua garis gitu ya. Ini antara dua garis kan udah dikasih tahu ya waktu itu ya, kita udah pelajari. Untuk yang pertama, 6x plus 4y sama dengan 6 kali 4. Ini nih titik yang ada pada sumbu y, jadikan kalikan dia dengan x, jadinya 6x. Kemudian yang ada pada sumbu x, kalikan dia dengan y, jadinya 4y. Berarti 6x ditambah 4y sama dengan 6 dikali 4. Perkalian dari sini ya. Kemudian ini bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 2, jadinya 3x plus 2y sama dengan 6 kali 4 itu 24, kita bagi 2 jadi 12. Kemudian yang satunya lagi, ini 4-nya ada pada sumbu y, berarti tempel dia sama x. 8-nya ada pada sumbu x, berarti dia tempel sama y, jadinya 4x plus 8y sama dengan perkaliannya, yaitu 4 dikali 8. Berarti kita bisa bagi 4 nih, jadinya tinggal x plus 2y sama dengan 8. 4 kali 8, 32. 32 dibagi 4, hasilnya 8. Nah,
kedua persamaan garis ini tinggal kalian substitusi eliminasi untuk mendapatkan titik potongnya, yaitu titik B, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nilai minimum dari f, x, y sama dengan x plus 4y pada daerah yang diarsir di bawah ini adalah... Oke, jadi di sini eh, kalian disuruh menentukan nilai minimum dari fungsi tujuannya itu adalah x plus 7y pada daerah yang diarsir. Ini udah ketahuan ya titiknya ya. Yang pertama tuh ada titik 3,2 nih di perpotongan, itu titik potong antara dua garis. Kemudian 3 habis 3,2 sebelah sini ada 9,0. Kemudian di sini ada 10,0 dan yang terakhir ada 0,8. 1 2 3 4 ya, ada 4. Oke, yang pertama 0,8 dulu. Oke, 0,8. 0,8 berarti yang ini ya. 0,8, 3,2, terus 9,0 dan 10,0 kita masukkan ke fungsi tujuannya yaitu x plus 7y. Berarti jadinya 0 plus 7 dikali 8. 7 kali 8 itu 56, 56 yang B-nya juga sama. 3 ditambah 7 kali 2 hasilnya 17, yang C-nya juga sama. 9 tambah 7 kali 0 hasilnya adalah 9. Kemudian yang terakhir yang D, 10 ditambah 7 dikali 0 hasilnya adalah 10. Nah, dari sini semua yang paling minimum itu adalah si 9. Maka jawaban itu adalah yang B, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian nggak pakai berpetak lagi, kayak gitu, berarti kalian harus mencari titik potongnya antara kedua garis tadi. Ya, garis yang mana sih? Garis yang ini nih. Ini garis yang ini, yaitu garis yang dilalui oleh titik 0,8 dan titik 4,0, berarti ada pada sumbu Y tempel dia sama X jadinya 8X, ada pada sumbu X tempel dia sama Y jadinya 4Y, berarti 8X tambah 4Y sama dengan 8 kali 4 perkaliannya ya, 8 kali 4, terus kita bagi 4 jadinya 2X plus Y sama dengan 8. Kemudian yang satunya lagi ini, kalau sebelah sini, satunya lagi yang ini. Nah, ini tuh di sini nih ada pada sumbu Y, tempel dia sama X, jadinya 3X. Kemudian di sini 9Y, ada pada sumbu X, tempel dia sama Y, jadinya 9Y, berarti 3X plus 9Y sama dengan 3 dikali 9, kita bagi 3, hasilnya adalah X plus 3Y sama dengan 9. Ini tinggal kalian substitusi, eliminasi, untuk mendapatkan titik potong antara kedua garis tersebut ya, atau titik B di sininya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini cuma dikasih tahu syarat-syaratnya atau batasan-batasannya atau model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan linearnya. Jadi kita di sini disuruh untuk menentukan nilai maksimum. Oke, yang pertama kita bikin dulu x plus 2y kurang dari pakai sama dengan ya, sama dengan 8. Kemudian kita cari titik potongnya antara titik potong dengan sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y, terhadap sumbu x, terhadap sumbu y. Berarti di sini kalau terhadap sumbu x, berarti y-nya kita jadikan 0 ya. Jadinya 2 dikali 0, jadinya 0, x tambah 0 sama dengan 8, maka x-nya adalah 8. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0, ganti-gantian. Berarti kalau di sini 0, jadinya 0 ditambah 2y, berarti 2y, 2y sama dengan 8, berarti y-nya sama dengan 4, berarti 8,0 dan 0,4. Satunya lagi juga sama, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, ini kita bikin menjadi persamaan dulu, berarti 3x plus 2y sama dengan 12, kemudian nih kita cari juga titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, berarti kalau terhadap sumbu x, y-nya ganti jadi 0, berarti 2 dikali 0, 0, 3x ditambah 0 sama dengan 12, berarti 3x sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 4, berarti 4,0 ya. Kemudian yang satunya lagi, kalau tadi kita ganti y-nya 0, sekarang kita ganti x-nya jadi 0, berarti 3 kali 0, 0, 0 plus 2y sama dengan 12, berarti 2y sama dengan 12, maka y-nya itu adalah 6.
Nah, kalau kita gambar itu akan menghasilkan gambar seperti ini, 8,0 dan 0,4. 8,0 ini, 0,4 sebelah sini, terus kita bikin garis. Oke. Kemudian yang satunya lagi 3x plus 2y sama dengan 12, yaitu titiknya adalah 4,0 dan 0,6. Ini 4,0, ini 0,6. Kita buat garis juga. Karena dua-duanya itu kurang dari sama dengan, berarti dia mendekati titik 0,0. Maka daerah HP-nya adalah daerah yang diarsir gitu ya. Sebelah sini. Nah, dia dilalui di titik-titik pojoknya itu ada 3. 1, 2, 3. Ini 0,0-nya nggak usah ikutan ya. Jadi ada 4,0, ada 2,3, dan yang terakhir ada 0,4. Maka kalau kita masukin ke fungsi tujuannya yang 4x plus 12y, ini 4,0-nya, 2,3, dan 0,4 itu nilai maksimumnya itu ada di titik C, yaitu 48. Kayak gitu, maka jawabannya itu adalah yang C. Nah, kalau bingung mencari, kalau kayak tadi ya, kalau susah mencari titik potongnya, berarti tinggal kalian substitusi eliminasi aja dari kedua garis tersebut gitu, kedua persamaan garis tersebut. Nah, kalau tadi kan di sini karena dia kurang dari ini untuk mereview aja, karena di sini nih dua-duanya kurang dari ya, kita ambil yang garis ini dulu nih. Garis X plus 2Y sama dengan 8, berarti kalau kurang dari dia mendekati 0, berarti daerahnya itu ini kena, sebelah sini kena. Yang warna hijau ya. Nah, untuk yang warna merah jambu, karena dia kurang dari juga, mendekati 0,0, maka dia mendekati 0,0, sebelah sini kena, sebelah sini kena, sebelah sini juga kena. Maka daerah yang paling banyak dicontreng itu adalah daerah HP-nya. Oke, nomor 6. Nah, ini sama kayak tadi. Kita harus bikin dulu, bikin dulu grafiknya, cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, kayak gitu. Nah, di sini 2x plus 3y sama dengan 18. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, itu adalah 9,0 dan 0,6. Satunya lagi 4x plus 3y sama dengan 24. Itu adalah titiknya 6,0 dan 0,8. Kemudian gambarnya seperti ini. 9,0 sama 0,6 ini garisnya yang ini nih. Kemudian 6,0 berarti yang ini sama 0,8 garisnya yang ini. Karena dua-duanya lebih dari sama dengan, maka daerahnya itu menjauhi titik 0,0, berarti ke arah sana gitu ya. Nah, di sini dia punya 3 titik pojok, ada 9,0, ada titik potong antara kedua garis, yaitu titik 3,4, dan satunya lagi 0,8. Ini kita substitusi ke fungsi tujuannya, yaitu 4x plus 2y ke fx, y-nya gitu ya. Berarti di sini 4 kali 0 ditambah 2 kali 8 sama dengan 16, 4 kali 3 ditambah 2,4 sama dengan 20, dan terakhir 4 kali 9 tambah 2 kali 0 sama dengan 36. Maka di sini nilai minimumnya itu ada di 16. Nah, untuk mereview lagi, kayak tadi, karena dua-duanya lebih dari sama dengan, berarti kalau kita ngomongin si garis yang hijau nih, 2x plus 3y sama dengan 18, yaitu garis yang melalui titik 9,0 dan 0,6, berarti yang ini nih. Berarti kalau dia menjauhi, kan dia ke arah kanan ya, kanan atas ya, bukan ke arah kiri. Ke arah kanan atas. Berarti yang sebelah sini kena. Oh, ini dulu. Sebelah sini kena. Nih, sebelah sini juga kena gitu ya. Karena dia arahnya ke sana. Nah, untuk yang garis satunya lagi, garis yang dilalui oleh titik 6,0 dan 0,8 ini dia lebih dari sama dengan, berarti dia menjauhi titik 0,0, maka yang sebelah sini kena, sebelah sini juga kena. Daerah yang paling banyak dicontreng itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 agak ribet. Karena gambarnya ini nggak bagus ya, bentuknya pecahan gitu. Saya langsung aja kasih di sini 3y min 2x sama dengan 10. Kalau kita ganti, jangan kebalik ya. Nih, mentang-mentang tulisannya kebalik nih. Kita ganti y-nya jadi 0, berarti 0 min 2x sama dengan 10. Min 2x sama dengan 10, berarti x-nya sama dengan min 5. Berarti min 5,0. Yang satunya lagi,
Ini kita ganti 0, berarti 3Y sama dengan 10, maka X-nya 0, Y-nya 10 per 3. Itu juga yang ini, kalau kita ganti Y-nya jadi 0, berarti min 2X sama dengan min 2, maka X-nya sama dengan 1, berarti titiknya 1,0. Sekarang kalau X-nya kita ganti 0, berarti Y dikurang 0, itu Y sama dengan min 2, berarti titiknya adalah 0, min 2. Nah, ini titik pojoknya itu adalah 1,0, terus 4,6, 7,8, 7,0. Oke, saya akan perlihatkan via GeoGebra ya. Oke, ini kita masuk ke GeoGebra-nya. Tadi persamaannya itu ada dua pertidaksamaan maksudnya. Dua pertidaksamaan, yaitu yang pertama adalah si 3Y min 2X kurang dari sama dengan 10. Kita input aja di sini. 3Y min 2X kurang dari sama dengan 10. Ini, kita enter. Terus satunya lagi itu Y min 2X kurang dari sama dengan 2. Y min 2X kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan min 2, sorry. Kurang dari sama dengan min 2. Enter. Satu lagi. X kurang dari sama dengan 7. X kurang dari sama dengan 7. Oke. Nah, ini supaya nggak bingung nih, saya bedain aja warnanya. Oke, saya bedain warnanya. Ini warnanya yang merah. Yang terang-terang ya. Terus yang ini warnanya yang hijau. Yang terakhir warna yang biru. Nah, jadi kalau kalian lihat, warna yang biru itu dari sini ke sini, karena X kurang dari sama dengan 7 ya. Terus, di sini yang pink, yang warna merah, itu dia ke arah sini nih, ke arah sini. Di sini merah banget. Terus yang warna hijau itu yang dari sini ke sini, gitu ya. Ini kelihatan hijau ya, hijau banget. Tapi ini perpaduan. Jadi di sini adalah titik potongnya itu bisa diinin nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Di move. Oke, nggak mau dia. Ya, dia jadinya di titik ini nih, titik daerah himpunan penyelesaian tuh yang ini, yaitu titik 1,0, terus ada 4,6 ya, di sini 4,6, yang terakhir itu adalah 7,8, cuma ini nggak kelihatan. Jadi kalau kalian mau coba, itu boleh kayak gitu. Nah, iya kelihatan akhirnya. Ini 1,0, ini sorry. Ini 1,0, sebelah sini 4,6. Ya, 4,6. Sebelah sini 7,8. Dan jangan lupa 7 juga masuk ya. 7,0 ini termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi itu bentuknya dia trapesium siku-siku. Gitu. Oke. Berarti kita punya 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ada 1,0, ada 4,6, dan ada 1,0, 4,6, 7,8, dan terakhir itu adalah 7,0. Oke deh. Nah, tadi udah lihat GeoGebra-nya, berarti itu tadi ada 4 ya. Ada 1,0, 4,6, 7,8, dan 7,0. Ini kalau kita substitusi ke fungsi tujuannya, yaitu 6Y-4X, dan kebalik ya. Ini di sini ya 6Y-4X, berarti Y-nya itu 0, X-nya itu 1,
Kalau di sebelah sini Y-nya itu 6, X-nya itu 4. Kalau sebelah sini Y-nya itu 8, X-nya itu 7, dan seterusnya. Kalau yang terakhir ini adalah Y-nya 0 dan 7, X-nya 7. Nah, kalau kita lihat nilai maksimum, berarti nilai maksimum, nilai yang paling besar itu adalah di 20 gitu ya. Kok tidak ada sih? Salah. Jawabannya di 20 gitu ya. Ini belum digeser nih, harusnya 20. Oke, yang terakhir, nomor 8. Nomor 8. Nilai maksimum fx, y sama dengan 7x plus 5y pada x plus y kurang dari sama dengan 6, kemudian y min x kurang dari sama dengan 0, terus x-nya lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 4, dan y-nya lebih dari 0. Nah, ini sama, kita bikin dulu deh jadi persamaan. Kita cari dulu titik potongnya terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, berarti ini 6,0, satunya lagi 0,6, caranya sama kayak tadi ya. Terus yang ini juga sama, Y min X sama dengan 0, berarti titiknya 0,0 dan 0,0. Kita buat dulu. Tadi titik yang pertama itu ada si X plus Y sama dengan 6, berarti titiknya ada di 6,0 dan 0,6. Ini kita buat garis biru. Terus satunya lagi itu Y min X sama dengan 0 gitu ya. Y min X sama dengan 0, berarti dia melalui titik 0,0, berarti garisnya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah X-nya lebih dari 2, tapi kurang dari 5. Kurang dari 4 ternyata. X-nya lebih dari 2, kurang dari 4. Oke, kita mulai yang garis biru nih, karena garis biru itu tadi itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau kurang dari sama dengan 6 itu mendekati 0,0 ya, ke arah bawah ya. Berarti sebelah sini kena, sebelah sini kena, ke bawah ya. Berarti sebelah sini kena, iya benar. Ini kena, sebelah sini kena. Itu untuk yang biru. Nah, kalau untuk yang merah, tadi kan di situ dia Y min X kurang dari sama dengan 0. Y min X kurang dari sama dengan 0, itu gampangnya X-nya kita pindahin ke sebelah, jadinya Y kurang dari sama dengan X. Kemudian jangan masukin titik 0,0 ya, karena percuma. Ya, kita harus coba titik. Nah, karena kita coba dulu yang sebelah, nah nih, sebelah sini dah. Sebelah sini nih, pokoknya dia di antara 2 sampai 4 ya. Berarti kita coba sini. Karena kalau di sini kayaknya nggak mungkin deh, karena dia itu daerahnya itu salah satu batasannya itu adalah 2 sampai 4. Jadi kita coba yang daerah sini aja. Kita coba dia titiknya 3,0. Jadi kita masukin X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 0. Kalau kita bikin bentuknya jadi Y kurang dari sama dengan X, berarti 0 kurang dari sama dengan 3. Itu benar ya, daerah sini benar. Maka ini memenuhi, daerah sini ini memenuhi nih. Semuanya ya, daerah sini memenuhi, ini juga, sebelah sini juga, sebelah sini juga. Nah, karena yang terakhir itu adalah yang warna hijau ini dia membatasi hanya 2 sampai 4 X-nya itu. X-nya itu intervalnya 2 sampai 4. Berarti sebelah sini kena, ini kena, ini kena, ini kena. Nah, makanya ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu dibatasi oleh 1, 2, 3, 4, 5 titik pojok gitu ya. Ada 5 titik pojok, ada 2,0, ada 1,2, 2,2, terus ada 3,3, dan terakhir ada 4,2, kayak gitu. Nah, kita substitusi titik pojoknya, A-nya 2,0, B-nya 4,0, C-nya 4,2, 2,0, 4,0, 4,2, terus 3,3, yang terakhir 2,2. Ini kita substitusi ke 7X plus 5Y. Berarti 7 kali 2 ditambah 5 kali 0, hasilnya 14. 7 dikali 4 ditambah 5 kali 0, hasilnya 28. 7 dikali 4 ditambah 5 kali 2, hasilnya 38. 7 dikali 3 ditambah 5 kali 3, hasilnya 36. 7 kali 2 ditambah 5 kali 2, hasilnya 24. Di sini yang nilai maksimum itu adalah nilai di titik C.
4,2 dengan nilainya itu adalah 38, kayak gitu. Oke, sampai sini saya akhiri. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi ke tugas 2.